Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta masa pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini. Pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan sekolah. Nah, ini Ibu absen dulu ya pada hadir semua. Alhamdulillah anak-anakku sudah siap untuk menerima materi dan sudah berhadir di rumah masing-masing untuk mendengarkan materi ini. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mengajak untuk kita semua untuk berdoa dulu bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin kalian anak-anakku semua yang Ibu cintai dan banggakan, mungkin kalian telah menyaksikan YouTube yang ada di SMP 3 Sampit. Kalian bisa buka di jaringan internet kalian, di HP kalian, dan tentunya kalian mungkin sudah mengenal sedikit tentang SMP 3 Sampit. Nanti setelah mengikuti kegiatan MPLS ini dari hari pertama, kedua, dan ketiga secara online, secara daring, anak-anakku tentunya akan lebih mengenal lebih jauh lagi bagaimana SMP 3 Sampit. Karena kadang orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan sekolah. Tentunya untuk menjadikan sekolah yang menjadi sekolah yang sesuai keinginan pemerintah, keinginan masyarakat, tentunya berbagai kebijakan dilakukan oleh sekolah. Yang pertama tentang kebijakan sarana prasarana. Tentunya sarana prasarana ini kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang memberikan bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini. Sarana prasarana untuk kalian belajar di kelas, belajar di laboratorium, di perpustakaan, dan tentunya tidak lupa ada sarana ibadah yang akan menjadikan hati kalian menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Nah, adapun sarana kelas yang ada di sekolah ini yang dibantu oleh pemerintah, juga dibantu oleh komite sekolah, ada 26 kelas yang nanti akan kita gunakan. Yang terdiri dari kelas 9 itu ada 8 kelas 8 nanti ada 9, dan ada kelas 7, 9 kelas. Di sekolah kita ini juga ada ruangan laboratorium, ada laboratorium IPA, ada laboratorium komputer, dan ada juga sarana perpustakaan yang buku-bukunya alhamdulillah melengkapi untuk kalian belajar. Tapi untuk saat ini kalian tetap di rumah ya nak ya, tetap belajar di rumah dan ikuti terus kegiatan-kegiatan sekolah lewat online ini secara daring. Dan juga ada sarana ibadah, musola. Itulah kebijakan sarana yang ada di sekolah ini. Dan juga untuk anak-anakku, untuk tenaga pendidik dan guru-guru kita di sini, semua berjumlah ada 43 guru. Ditambah lagi dengan pegawai tata usaha itu sebanyak 6 orang. Kemudian tenaga kependidikan yang lain, ada petugas perpustakaan, ada laboratorium IPA, ada petugas lab komputer, dan juga tentunya untuk menjaga kebersihan kita ada yang akan selalu
memantau kebersihan lingkungan kita. Dan juga untuk keamanan sekolah kita juga ada satpam, itu 3 orang di sekolah kita ini. Untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Dan untuk standar isi tentang kurikulum yang kita gunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013. Dan mungkin anak-anakku sudah banyak yang tahu tentang kurikulum 2013 seperti apa. Tapi untuk saat musim pandemi ini, masa wabah ini, kita tidak bisa dapat melaksanakan mencapai kurikulum secara maksimal. Nah, kebijakan sekolah agar kalian tetap bisa belajar, agar kalian tetap bisa mendapat pengetahuan, agar kalian tetap bertambah ilmu pengetahuan kalian, maka ikuti kebijakan sekolah ini, yaitu dengan pembelajaran secara daring atau online. Maka untuk itu HP Android-nya melalui WA, melalui nanti Classroom akan disebarkan oleh wali kelas dan guru-guru kalian materi-materi yang akan kalian terima nanti. Jadi jangan lupa HP-nya selalu aktif ya nak ya. Jangan selalu main game, jangan selalu bermain-main, tetap di rumah saja sehingga kita terhindar juga dari yang namanya COVID-19. Tapi semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini akan segera berakhir sehingga kita bisa belajar seperti masa-masa lalu, masa-masa normal. Nah, untuk anak-anakku juga sekolah ini punya kebijakan untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anakku semua melalui kegiatan OSIS dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Nah, nanti di ekstrakurikuler ini akan membawa kalian dan akan mengembangkan bakat kalian, bakat olahraga, bakat seni, kemudian juga yang bakat akademik. Ada bimbingan bahasa Inggris, ada bimbingan IPA, ada bimbingan matematika, ada juga IPS, olahraga, berbagai macam olahraga seperti sepak bola, kemudian volleyball, renang, karate, silat, dan juga olahraga basket yang selama ini menjadi favorit bagi anak-anakku semua. Dan juga untuk seni dan olahraga ada 21 ekstra yang mengasah disiplin kalian, seni dan olahraga, yaitu drum band. Nah, drum band ini sudah mencapai kejuaraan-kejuaraan di tingkat kabupaten ini, bahkan sampai tingkat provinsi. Nah, itulah di antaranya ekstra kurikuler yang dilaksanakan di sekolah ini, yang nanti pembina dan pelatihnya memang guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa untuk selalu mendamping anak-anakku semua untuk menggapai cita-cita kalian. Semua program tidak akan bisa terlaksana dengan baik, semua program tidak akan berhasil, dan anak-anakku tidak akan bisa berprestasi dengan baik. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah, dukungan dari sekolah juga, dan lebih-lebih lagi dukungan dari orang tua. Nah, untuk itu di sekolah kita ini juga ada komite sekolah yang selalu membantu, yang alhamdulillah sampai saat ini selalu siap siaga membantu program sekolah, sehingga alhamdulillah sekolah kita semakin berprestasi, semakin berkarakter. Nah, untuk pembinaan karakter nanti ada materi ya nak ya. Insya Allah hari ketiga ada khusus tentang pembinaan karakter ini. Selain itu juga sekolah kita punya kantin yang sehat. Untuk itu nanti kalau dalam keadaan normal tetap kita menjaga pola makan kita dengan makanan-makanan yang sehat, dan sekolah kita sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, dinas kesehatan
untuk selalu memantau kantin di SMP Negeri 3 supaya selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kantinnya. Nah, itulah sebagian dari kebijakan sekolah. Yang terakhir tentang kebijakan disiplin. Nanti juga ada materi tentang tata tertib sekolah. Tentunya anak-anakku tidak akan bisa mencapai prestasi, tidak akan sukses. Yang kunci salah satunya adalah disiplin. Nah, dengan berdisiplin ini, maka sekolah menetapkan aturan-aturan tata tertib yang sudah disepakati bersama oleh Komite SMP Negeri 3 Sampit. Dan yang terakhir, kebijakan sekolah kita, nanti ada struktur sekolah yang ada. Nanti kalian lihat tayangannya bagaimana struktur sekolah, bagaimana profil sekolah kita, berapa jumlah guru kita. Nanti anak-anakku tadi dicatat ya, yang telah Ibu jelaskan tadi. Nanti kalian jawab pertanyaannya. Nanti ada pertanyaan, berapa jumlah guru di sekolah kita, kemudian berapa jumlah ruangan di sekolah kita, sarana apa saja yang ada di sekolah kita, sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi. Dan anak-anakku juga nanti bisa lihat videonya tentang sekolah kita. Nah, selamat belajar, terus berusaha, dan jangan lupa dalam segi keagamaan, religius, SMP juga sangat memperhatikan dengan adanya tempat ibadah, mushola khusus yang muslim, dan juga ibadah untuk yang non muslim. Dalam keadaan normal, anak-anakku harus berada di sekolah tepat jam 6.30, diawali dengan pembinaan karakter. Nah, nanti pada saat karakter ada materi-materinya yang kalian akan dengarkan. Kiranya sampai di sini pertemuan kita. Untuk kalian mendengarkan kebijakan sekolah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat videonya bagaimana keadaan sekolah kita. Dan selain itu, Ibu selaku kepala sekolah juga didampingi didampingi oleh wakil kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Nah, bagian kurikulum inilah yang membuat jadwal pelajaran kalian, yang menentukan kalian kapan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, di kurikulum ini. Kemudian ada bagian sarana prasarana, Wakasek Sarpras. Nah, beliau itu nanti nama beliau adalah Pak Yohan Restu SPD, dan Wakasek kurikulum tadi adalah Bapak Widakdo SPD. Nah, bagian sarana prasarana, beliau memantau keadaan sarana sekolah kita, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibenahi. Nah, itulah. Kemudian ada Wakasek namanya Wakil Kepala Sekolah bagian humas. Nah, bagian humas inilah yang diantaranya adalah mengadakan kegiatan sosial, membantu anak-anak yang terkena musibah, baik musibah karena kebakaran, musibah karena orang tuanya meninggal, dan juga bantuan-bantuan lain yang menunjukkan rasa empati dan simpati kita semua terhadap sesama kita. Yang terakhir adalah Wakasek kesiswaan. Nah, ini Wakasek kesiswaan ini, kalau Wakasek humas tadi yang menjadi wakil kepala sekolah humas adalah Ibu Haja Siti Mulyati MPD. Kalau Wakasek kesiswaan itu ada Ibu Winarti SPD. Tentunya pada profil sekolah kalian bisa mendengarkan video profil mereka masing-masing. Jadi kesiswaan inilah yang banyak sekali kegiatan dipantau oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Baik bagi anak-anakku yang berprestasi, anak-anakku yang bermasalah, ya, baik pelanggaran disiplin sekolah, maka Wakasek kesiswaan dengan bersama didampingi wali kelas akan membina kalian, dan tentunya juga ada guru BK, bimbingan konseling, yang juga akan membantu untuk membimbing anak-anakku semua untuk bisa berprestasi, untuk bisa berkarakter, dan juga
untuk menjauhkan kalian dari hal-hal yang negatif yang akan menjadi penghalang bagi kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Nah, untuk itu, jadi pertanyaan ibu, ada yang ditanyakan kan anakku? Baik, pertanyaan boleh kalian tulis nanti ya. Kalian catat atau kalian ketik, nanti kirim saja di WA grupnya masing-masing pertanyaan untuk materi ibu. Nah, pertanyaan ibu sekarang kalian catat ya. Untuk pertanyaannya nanti kalian tulis jawabannya, boleh kalian foto jawabannya, boleh bentuk diketik di HP-nya, kirim ke ibu pribadi atau kirim ke pembina gugus masing-masing ya. Setiap gugus kan ada pembinanya nih, kalian boleh kirim chat pribadi pembina gugusnya masing-masing jawabannya. Oke, pertanyaan pertama kalian catat ya. Pertanyaan pertama, siapa sajakah yang menjadi wakil kepala SMP Negeri 3 Sampit? Oke, udah? Silakan catat. Itu pertanyaan pertama, siapa sajakah wakil kepala SMP Negeri 3 Sampit? Pertanyaan yang kedua, buatkan struktur organisasi, bagan struktur organisasi SMP sekolah menengah pertama Negeri 3 Sampit yang nanti akan kalian lihat di video ya. Oke, buatkan struktur atau bagan struktur organisasi SMP Negeri 3 Sampit. Pertanyaan yang ketiga, sarana apa saja yang tadi ibu jelaskan yang ada di SMP Negeri 3 Sampit? Pertanyaan yang terakhir, ini sangat mudah ya. Siapa nama kepala sekolah SMP Negeri 3 Sampit dan tuliskan alamat jelas SMP Negeri 3 Sampit. Oke. Baik, sudah jelas anakku semua? Baiklah, mari kita tutup materi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Dan mari kita juga berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Selamat belajar. Stay at home. Jaga kesehatan. Selalu istirahat yang cukup. Pola makan yang sehat. Tetap pakai masker kalau keluar rumah ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.